Perkenalkan, saya Farhan Mulyadiansyah dengan NIM akhir 220. Di sini saya akan menjawab soal UAS teori keputusan. Yang pertama yaitu salah satu konsep utama dalam menganalisis pengambilan keputusan adalah teori permainan. Jelas. Teori permainan adalah salah satu kerangka analitis untuk digunakan untuk memahami interaksi strategis antara dua atau lebih pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda atau bahkan bertentangan. Setiap pemain dalam konflik membuat keputusan berdasarkan asumsi tentang tindakan yang akan diambil oleh pemain lainnya. Yang dua, yang A, situasi tunggal sering muncul saat organisasi menghadapi satu masalah atau peluang yang perlu diselesaikan sekali saja. Misalnya, apakah kita akan membeli mesin baru tahun ini? Situasi jamak terjadi karena pengambilan keputusan bersifat berkelanjutan atau saling terkait. Misalnya, bagaimana kita merancang strategi operasional selama 5 tahun ke depan yang melibatkan keputusan terkait SDM, teknologi, dan pasar secara bersamaan. Untuk yang B, dalam situasi jamak, pembuat keputusan dihadapkan pada lebih dari satu kriteria atau faktor yang saling mempengaruhi. Oleh karena itu, diperlukan metode pengambilan keputusan multi kriteria untuk membantu mengevaluasi semua pilihan secara objektif, terstruktur, dan menyeluruh. Kasusnya, pemilih lokasi pabrik baru. Sebuah perusahaan manufaktur ingin membangun pabrik baru. Mereka harus memilih di antara 3 lokasi dan mempertimbangkan berbagai kriteria berikut. Yang pertama itu biaya tanah dan bangunan. Yang kedua, ketersediaan tenaga kerja. Yang ketiga, kedekatan dengan pasar. Untuk nomor 3, A, kelebihan beragam spesifik dan ide, peningkatan kualitas keputusan, penerimaan dan komitmen lebih tinggi, distribusi tanggung jawab, deteksi resiko lebih baik. Kekurangannya, waktu yang lebih lama, dominasi untuk anggota tertentu, resiko groupthink, biaya dan sumber daya lebih besar, tanggung jawab tersebar. Untuk yang B, manfaat keunggulan data dalam pengambilan keputusan. Keputusan lebih akurat dan berbasis data, prediksi yang lebih baik, kecepatan respon, peningkatan efisiensi operasional, dan keunggulan kompetitif. Tantangan dalam mengintegrasikan big data dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, kualitas dan validasi data, kekurangan SDM yang terampil. Yang ketiga, biaya infrastruktur. Yang keempat, keamanan dan privasi. Yang kelima, kesulitan integrasi sistem lama. Yang keempat, teori pengambilan keputusan transcendent adalah pendekatan pengambilan keputusan yang melampaui logika rasional dan analisis formal dengan melibatkan intuisi, nilai spiritual, etika mendalam, dan kesadaran diri yang tinggi. Teori ini biasanya digunakan dalam konteks kepemimpinan, etika, dan situasi kompleks di mana data dan logika saja tidak cukup. Istilah transcendent berarti melampaui batas logika material atau akal praktis, mengandalkan kesadaran batin, kebijaksanaan, dan makna yang lebih tinggi dalam membuat keputusan. 5. Yang pertama, contoh pengambilan keputusan kompleks.
Konteks rapat tim manajemen perusahaan. Sebuah perusahaan manufaktur menghadapi penurunan penjualan dalam 6 bulan terakhir. CEO mengundang tim manajemen keuangan, pemasaran, operasional, dan HR untuk berdiskusi tentang strategi pemulihan. Contoh pengambilan keputusan transgender. Pemimpin sosial atau aktivis lingkungan. Seorang pemimpin komunitas lokal di daerah pesisir menerima tawaran dari perusahaan tambang pasir laut yang menjanjikan pembangunan infrastruktur desa dan kompensasi besar bagi warga. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.